Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada segenap jemaat yang berkenan mengikuti ibadah pada saat ini. Jika jemaat rindu mengaturkan persembahan, dapat dikirim melalui rekening atas nama gereja. Saudara-saudara, mari kita memasuki ibadah. Saudara dan saudari, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari Pentakosta Roh Kudus dicurahkan bagi dunia, berbagai macam suku bangsa disatukan dalam persekutuan tubuh Kristus. Aliran cinta Allah menggerakkan hati setiap insan supaya terarah pada Tuhan dan keutuhan ciptaan. Semoga pada ibadah Pentakosta ini, aliran cinta Allah itu kita rasakan. Mari kita menyanyi. Mari semua yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha besar. Mulia namanya, tatanya megah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Saudara-saudara, hidup dalam cinta, roh cinta, hidup yang bersumber dari Sang Cinta. Dengan cinta diciptakannya dunia. Karena cinta, keselamatan dinyatakan, dan dalam cinta Allah merenungkan dunia supaya menjadi tangguh. Roh cinta adalah Roh Kudus. Ia menggerakkan kita, gerejanya, agar turut dalam gerakan ilahi. Gerakan cinta bagi dunia, bukalah hati, alamilah cinta Allah, dan buahkanlah cinta. Mari kita memuji nama Tuhan. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini sabda Tuhan hendak kami dengar. Urapi dan berkati hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, pembacaan Injil diambil dari Yohanes 7 ayat 37 sampai dengan 39. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39, demikian pembacaan firman Tuhan. Air sumber hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara, di tengah situasi saat ini, sabda Tuhan Yesus sangat cocok dan relevan. Kepada semua yang lelah dan haus, Tuhan Yesus mengatakan, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Saudara-saudara, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Pernyataan ini mengingatkan kita pada tuturan Injil Yohanes dalam Yohanes 4 ayat 14. Barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Penegasan tentang Yesus sebagai air yang menghilangkan rasa haus disampaikannya kepada khalayak ramai yang hidupnya membutuhkan penyegaran. Sebagaimana setiap orang akan haus dengan air, demikian juga manusia mendambakan kebenaran. Air digunakan secara simbolik dalam perjanjian lama untuk melambangkan pembersihan dan keselamatan. Dalam pesta pondok daun yang diikuti oleh Tuhan Yesus, kala itu simbolisasi pembersihan diwujudkan. Di pesta itu, Yesus memberi makna baru terhadap air, yaitu sebagai penghilang dahaga. Dengan demikian, air menjadi pemulih sekaligus sumber kehidupan. Tanpa air, kehidupan sirna dari muka bumi. Pengharapan umat akan air terpenuhi dalam diri Yesus. Jemaat yang terkasih, kekuatan roh yang memberikan kesegaran hidup dinyatakan oleh Yesus dalam sabdanya kepada banyak orang saat merayakan pesta pondok daun di Yerusalem. Pada hari terakhir, yaitu puncak pesta, terdapat ritual pembasuhan kaki. Acara ini dilakukan untuk menutup rangkaian pesta. Pada saat pembasuhan itu berlangsung, Yesus memanfaatkan momentum
pembasuhan dengan air untuk menyatakan siapa dirinya. Ia berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, marilah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan dalam kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua orang yang percaya kepada Yesus akan menerima Roh. Roh itu dicurahkan bagi mereka yang percaya pada saat Yesus dimuliakan. Oleh karena Tuhan Yesus telah mencurahkannya, diperlukan persiapan batin untuk terbuka pada karya-karya Yesus. Upaya membuka diri terhadap karya Roh dilakukan dengan mengosongkan diri dan membuka diri untuk dipenuhi dengan karya Roh. Pengosongan diri dan keterbukaan pada karya Roh merupakan sikap hidup yang rendah hati. Saudara, kerendahan hati ibarat bejana yang kosong dan siap menerima aliran-aliran air untuk dimasukkan ke dalamnya. Kerendahan hati selalu ada dalam diri orang-orang yang merindukan hidupnya dipenuhi cinta Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka hari ini, di hari Pentakosta, firman Tuhan mengingatkan kita, terbukalah pada aliran Roh Allah yang menyegarkan, memulihkan, menjadikan kita semua disatukan dan menyatu dalam cinta di tengah semesta yang haus akan cinta. Dan kita patut bersyukur oleh sebab Sang Cinta melimpahkan kuasa Roh-Nya bagi semesta. Saudara-saudara, selamat Pentakosta. Amin. Saat teduh untuk kita. Saat teduh selesai, jemaat berdiri, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk, mari kita berdoa. Ya Tuhan, di hari Pentakosta ini kami mohon berkat-Mu agar Engkau memberkati kehidupan keluarga kami satu persatu. Berkatilah kehidupan keluarga kami, berkatilah anak-anak kami dalam segala situasi, kondisi, dan aktivitasnya. Demikian juga kehidupan kami sebagai orang tua, berkatilah agar kami dimampukan tetap terus bekerja, berkarya, demi kecukupan kebutuhan keluarga kami. Ya Tuhan, para orang tua, baik yang bersama dengan kami ataupun yang jauh, Tuhan lindungi, Tuhan beri kesehatan, Tuhan beri kekuatan, sehingga para orang tua, adiuswa, dan para pensiunan dapat menikmati hari-hari pemberian Tuhan. Bangsa dan negara Indonesia kami haturkan kepadamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami. Saudara, bersyukurlah pada Tuhan, Ia mencurahkan Roh Kudus-Nya supaya dunia dipulihkan dengan cintanya. Dengan hati yang bersyukur serta mengingat firman-Nya, kita membawa persembahan bagi Tuhan.
Mazmur 107 ayat 21 sampai 22 berfirman, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Mari kita haturkan persembahan kita diiringi pujian. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Mari kita haturkan doa persembahan. Ya Tuhan, semoga melalui persembahan kami, nama-Mu dipermuliakan, dan kami semakin mampu berpartisipasi dalam karya cinta kasih-Mu yang mendatangkan kebaikan bagi seluruh ciptaan. Berkati niat dan persembahan kami, yang kami peruntukkan bagi kemuliaan-Mu yang lebih besar, demi Kristus yang telah datang dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menyanyikan nyanyian pengutusan. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari kita hundur dan mari kita menyambut berkat-Nya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin.
Amin.